Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family hari ini. Judul renungan pagi ini adalah Abba Love atau Kasih Bapa bagian yang pertama. Ayatnya diambil dari Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang mau saya garis bawahi dari ayat 20 ini adalah lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan menurut KBBI adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang lain. Kata belas kasihan sendiri muncul sebanyak 250 kali dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sedangkan kata belas kasihan muncul sebanyak 16 kali dalam keempat Injil dan semua itu merujuk pada perasaan Kristus dan juga muncul dalam perumpamaan yang diucapkannya. Belas kasihan adalah salah satu sifat Allah dan karena Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal, maka baik Kristus maupun Roh Kudus juga memiliki belas kasihan sebagai bagian dari pribadi mereka. Tanpa belas kasihan tidak mungkin Allah membuat skenario penyelamatan yang begitu luar biasa. Tanpa belas kasihan, karya penyelamatan yang mulia itu tidak akan terjadi di kayu salib. Tanpa keselamatan, kita saat ini masih terikat dan menjadi budak dosa. Tidak ada yang namanya pengharapan buat kita. Selamanya kita akan berada di bawah kutuk. Kutuk persalinan, kutuk kemiskinan, kutuk kematian, dan kutuk-kutuk lainnya. Tidak ada yang namanya pengharapan. Tidak ada yang namanya sukacita, apalagi damai sejahtera. Tidak ada bahagia, berkat-berkat lari dari kita. Yang ada hanya kutuk, kutuk, dan kutuk. Tidak ada yang memberikan penghiburan, apalagi kekuatan. Juga tidak ada kebenaran. Yang ada selalu kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan lain-lainnya. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana dunia yang kita tinggali sekarang ini jika belas kasihan Allah itu tidak ada? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti Anda sudah familiar dengan ayat tersebut kan? Kalau bukan karena belas kasihan dari Allah Bapa, Abba Love, maka kita tidak akan seperti sekarang ini. Keadaan kita bahkan di dunia ini akan menjadi semakin buruk dan buruk karena iblislah yang menguasai dunia ini. Kasih tidak ada, yang ada hanya kejahatan. Mengampuni tidak ada, yang ada hanya dendam. Keberanian tidak ada, yang ada hanya ketakutan. Ketenangan tidak ada, yang ada hanya kekhawatiran. Tapi karena ada belas kasihan Bapa yang melihat anaknya datang dari jauh. Itu berarti Bapa selalu menunggu kedatangan anaknya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sehingga pada saat anaknya datang, sang Bapa ada di tempatnya. Bisa dibayangkan, kalau sang bapa cuma beberapa hari atau beberapa minggu saja menunggu anaknya, kemudian dia merasa bosan dan tidak mau melakukannya lagi. Maka saat si anak bungsu itu pulang, saat anak bungsu itu pulang dan bapaknya tidak ada, bapaknya itu tidak menyambut dia. Mungkin saja si anak bungsu itu akan merasa semakin bersalah. Kira-kira apa yang akan terjadi jika sang bapa tidak menunggu anaknya? Mungkin saja saat sedikit lagi sampai ke rumahnya, si anak bungsu itu berubah pikiran karena tidak ada yang menyambut. Karena perasaan bersalah yang semakin besar. Atau mungkin juga karena dia berpikir percuma dia pulang. Toh sang bapak dan kakaknya sudah tidak menghendakinya lagi. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan si bungsu kemudian. Keadaannya pasti akan semakin parah dan semakin parah. Karena itu dia bersyukur karena pada saat dia masih agak jauh bapaknya melihatnya dan hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah tanpa sadar keadaan kita saat ini seperti si bungsu yang masih merasa takut dan bersalah untuk kembali datang kepada bapaknya? Atau saat ini kasih saudara kepada Bapa di surga mulai hilang, mulai meragukan apakah Bapa di surga atau Kristus masih mengasihi Anda? Kalau ya, maka mari kita seperti si bungsu ini. Kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita secara jujur, secara terbuka kepada Bapa. Dan percayalah bahwa belas kasihan Bapa itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kita harus percaya Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan.
Seperti si bungsu, seberapa buruknya perilakunya yang telah mengecewakan ayahnya dengan menghambur-hamburkan harta warisan yang belum sepantasnya dia terima, ya, karena bapaknya itu masih hidup. Tapi bapaknya itu adalah bapak yang penuh dengan belas kasihan. Sama dengan kita juga. Saat kita mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah seharusnya kita juga memiliki salah satu karakter Kristus di dalam hidup kita ini. Belas kasihan itu juga harus kita punyai bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu tidak salah kalau Bapak Gembala memberikan tema besar kepada kita, pastikan Kristus sudah bersama Anda. Apakah Anda dan saya sudah memiliki DNA Kristus seperti yang waktu itu Bapak Gembala bawakan? Apakah Anda dan saya sudah memastikan diri kita masing-masing sudah bersama dengan Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kami dengan penuh keberanian kami boleh datang kepadamu, kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena belas kasihan itu kami boleh diubahkan. Karena itu kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, ajari kami Tuhan untuk kami punya belas kasihan itu sebagai bagian dari diri kami. Kami yang mengaku diri kami pengikut Kristus, biarlah belas kasihan itu menjadi bagian daripada DNA kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan ubahkan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abba Love, kasih Bapa tidak akan pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Jadi pastikan saudara sudah bersama dengan Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.